Oke, shalom dan selamat malam semua jemaat Tuhan yang diberkati. Sebelum kita memulakan kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Saya mau memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih berkat kesempatan yang Kau berikan dan anugerahkan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan kebaktian rumah tangga kami. Biar kiranya ada Tuhan yang menjamah setiap pribadi kami, agar kami terus diberkati lewat kebaktian rumah tangga ini. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Ini Tuhan, doa kami yang kami satu dan kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita mengangkat lagu pujian ini, bagaikan bujang. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Keserumu ku dibaharui selalu, ikanku Allah dalam rumahmu.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tuntutlah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Masa dan ketika ini saya serahkan kepada pendeta untuk membawa kita dalam renungan. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami dapat bersama kembali berkumpul di dalam persekutuan ibadah keluarga kami bersama-sama. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar renungan yang memberikan kami kekuatan dan juga penghiburan untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan cabaran ini. Kami berdoa menyerahkan saat pemberitaan firman-Mu diberitakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam kepada seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita melihat firman Tuhan yang saya petik di dalam nyanyian Mazmur nomor 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Keseluruhan ayat ini kita akan renungkan bersama, di mana firman Tuhan ini bercakap tentang dalam perlindungan Tuhan. Dan sekali lagi Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Di sini teks ini saya mengangkat satu tema yang bercakap tentang hadirat Tuhan membawa pemulihan. Ya. Tema daripada seluruh teks ini saya petik sekali lagi, hadirat Tuhan membawa pemulihan. Ayat pertama saya baca di sini untuk kita perhatikan kitab kita masing-masing ataupun Alkitab elektronik. Dari Daud, pada waktu itu pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah orang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat,
untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat 23 terakhir, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, Mazmur ini merupakan satu lantunan syukur dari ayat 2 hingga ayat yang ke-11 ya. Di sini Mazmur merupakan satu lantunan syukur dan juga nyanyian pengajaran Daud yang mengajak kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Yaitu dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Ini terkandung nyanyian pengajaran Daud. Ya, ayat yang ke-6 itu mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ayat ke-9 mengajak kita untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah serta merasakan kedekatan dengan Allah pada masa-masa yang sulit. Ayat 19. Ya, alasan daripada ajakan ini tidak lain didasarkan pada karakter Tuhan yang mendengar. Ayat yang ke-7e dan juga ayat yang ke-18e. Dan ayat yang ke-5b, pemazmur juga mengajak kita melepaskan, membawa kita melihat bahwa Allah melepaskan dan juga menyelamatkan orang-orang benar yang mencari dan takut akan Dia. Nah, mereka yang berlindung kepadanya akan berbahagia dan mendapat keamanan dan tidak akan menanggung hukuman. Ini yang pemazmur ingin kita perhatikan baik-baik dan melihat dan merasakan betapa Allah kita itu hebat dan perkasa. Ya, nah di sini Mazmur ataupun Daud memaparkan beberapa hal yang menjadi dasar dan kunci untuk kita menikmati kehidupan yang akan mengokohkan kesukaan dan juga kepuasan. Nah, sebagai berikut, ayat yang ke-8, ayat 10 dan ayat yang ke-12. Kita boleh garis bawahi. Di sini Daud memaparkan beberapa hal yang menjadi dasar dan juga kunci untuk kita menikmati kehidupan yang akan mengokohkan kesukaan dan juga kepuasan. Ya, ayat 8, ayat 10 dan 12 ini bercakap tentang takut akan Tuhan. Orang yang kokoh akan mendapat kesukaan dan kepuasan karena dia takut kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang kokoh adalah orang yang akan menikmati kesukaan dan kepuasan karena ketika dia mengalami masalah ataupun mengalami tekanan hidup, dia akan terus berseru kepada Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-11 ya. Nah, orang yang menikmati kehidupan yang kokoh sehingga dia mendapat kesukaan dan juga kepuasan di mana orang itu bertekad untuk hidup dalam kebenaran. Ya, itu ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Nah, semua ini akan membawa orang-orang benar ke dalam perlindungan, ke dalam kecukupan, ke dalam kepenuhan keperluan dan juga jawaban doa. Namun semua ini bukan berarti bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan mudah. Nah, pilihan orang benar itu berkata tidak bagi yang jahat dan berkata iya untuk hal-hal yang baik, ayat 14 dan ayat yang ke-15 itu tidak selalu menjadikan hidupnya lancar. Masih ingat saya punya renungan yang beberapa hari yang lalu, di mana firman Tuhan berkata tidak. Nah, pilihan orang benar untuk berkata tidak bagi yang jahat dan berkata iya untuk hal-hal yang baik tidak selalu menjadikan hidup yang lancar. Hidup kita itu lancar dan mujur, kan ya. Namun seringkali justru membawa pada berbagai halangan dan juga kemalangan, ya. Ayat yang ke-20e di situ. Nah, melalui Mazmur ini Daud menghalau kenaifan iman yang tidak mengandung kekuatan untuk melawan serangan dari yang jahat. Sebaliknya menuntun kita kepada iman yang berakar pada karakter Allah. Ya, sekali lagi Mazmur Daud ini menghalau kenaifan iman yang tidak mengandung kekuatan untuk melawan serangan yang jahat. Tapi sebaliknya menuntun kita kepada iman yang berakar pada karakter Tuhan. Ya,
iman ini membawa kita pada keyakinan bahwa perbezaan dengan orang fasik, itu orang berdosa, yang menuju kepada kematian oleh kemalangannya, itu dalam ayat yang ke-23. Tidaklah demikian dengan orang benar. Ya. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan apabila mereka berseru-seru kepada Allah. Itu ayat yang ke-18 jelas. Dan menjatuhkan hukuman kepada siapa yang membenci mereka. Ayat 22. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Ayat yang ke-16 itu ya. Iman, sekali lagi, iman yang berakar pada karakter Tuhan tidaklah dibangun di atas dasar yang naif dengan meniadakan kesulitan. Ya. Iman mampu menebal, menghancurkan hati, tetapi tindakan menghindarkan hati dari kehancuran. Sekali lagi, iman mampu menabal kehancuran hati, tetapi tidaklah menghindarkan hati daripada kehancuran. Boleh mengerti kan kalimat saya? Ya. Allah dengan kebajikannya dapat dikecap oleh kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ya, kita mengecap dan melihat bahwa Allah itu baik dulu, kini dan selamanya. Seperti mana ayat yang keberapa tadi katakan itu, ayat yang ke-9 dia bilang, kecaplah dan lihatlah. Ada kan itu pujian dia? Ya, kecaplah. Dari sinilah itu penulis ambil ataupun petik daripada firman ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, Allah dengan kebajikannya dapat dikecap oleh kita. Amin. Ya. Kita mengecap dan melihat bahwa Allah itu baik dari dulu, kini, selama-lamanya. Meskipun pemazmur mengalami penderitaan, tetapi dia dapat menikmati hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan itulah yang membawa pemulihan di dalam kehidupan pemazmur itu sendiri. Nah, apa petua si pemazmur dalam mengalami pemulihan hidupnya? Saya pikir kita juga mau mengalami pemulihan hidup. Ya, tidak ada orang tidak mau dipulihkan hidupnya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus melalui darah Yesus, dan mungkin kita masih merasa bersalah dan sebagainya karena masih dagingnya juga dan masih di dunia ini. Tetapi untuk mengalami pemulihan demi pemulihan, tuduhan demi tuduhan terhadap dosa-dosa yang sudah kita perbuat, di sini pemazmur mengajak kita untuk melihat ayat yang kedua dan ayat yang ke-6. Dia katakan, aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu. Sekali lagi, pemazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lanjutan ayat ketiga, 4, 5, dan 6 nanti baca sendiri. Di sini pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan setiap waktu. Untuk membawa pemulihan di dalam kehidupan kita, pemazmur mengajak untuk memuji Tuhan setiap waktu. Karena dia menyaksikan bahwa puji-pujian kepada Tuhan ada di dalam mulutnya sendiri. Dan dia tujukan pandangannya kepada Tuhan, maka mukanya, yaitu Mazmur sendiri, mengalami seri-seri. Ya, seperti ayat yang ke-6, dia katakan, tujukanlah pandanganmu kepada Allah, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Puji-pujian dia naikkan di hadapan Tuhan, dan dia tujukan pandangannya hanya kepada Allah, sehingga dia mengalami seri-seri di mukanya. Nah, inilah hasil daripada orang yang memuji Tuhan di setiap saat. Maka dia akan mengalami perubahan hidup dan mengalami pemulihan. Wajahnya akan berseri-seri, kata firman Tuhan ya. Mereka tidak lagi dikuasai oleh keadaan, sebaliknya mereka dapat mengendalikan keadaan. Ya, boleh mengerti teks ini. Wajahnya berseri-seri karena dia dapat mengendalikan masalah itu. Orang yang tidak dapat mengendalikan masalah itu dan orang yang dikuasai dengan masalah ataupun keadaan-keadaan yang meragut mungkin sukacitanya, kedamaiannya dan sebagainya, mukanya agak memanjang, ya, tidak ada senyum, tak ada seri di mukanya, ya. Jadi kalau kita melihat ataupun mungkin kita pernah melihat orang ataupun wajah seseorang itu berseri terus, karena orangnya mungkin orang yang setia kepada Tuhan dan terus memuji-muji Tuhan, dan dia hanya melayangkan pandangannya kepada Allah. Demikian juga kepada kita. Nah, kalau mau mengalami pemulihan hidup, pemulihan seluruh keadaan kita, di mana firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita dalam ayat yang kedua itu memuji Tuhan setiap waktu.
dan tujukanlah pandanganmu hanya kepada Allah. Ya. Jadi poin yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Di sini Mazmur mengajak kita untuk melihat dan juga membawa kita untuk menikmati kehadiran, untuk menikmati pelayanan malaikat itu. Nah, hasil dari orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang mendengar dan dia, sekali lagi saya ulangi, hasil daripada orang yang berseru kepada Tuhan adalah Tuhan mendengar dan ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya. Kehadiran Tuhan juga disertai dengan kehadiran malaikat. Jelas firman Tuhan ayat yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat itu melindungi anak-anak Tuhan yang percaya, yang bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya. Karena itu firman Tuhan bilang di sini ataupun pemazmur berkata, hasil daripada orang yang berseru kepada Tuhan adalah di mana Tuhan mendengar dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya, kehadiran Tuhan juga disertai dengan kehadiran malaikat. Karena Allah kita itu jangan lupa ya, Tritunggal. Ya. Jadi kehadiran Tuhan disertai dengan kehadiran malaikat Tuhan. Yang dimana berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-8 itu ya. Kita harus tahu bahwa para malaikat kudus daripada Tuhan sentiasa membantu dalam kehidupan kita, bahkan menghadapi musuh sekalipun. Ya, sekali lagi orang yang berseru kepada Tuhan adalah Tuhan mendengar. Ya, orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Mana mungkin orang yang tidak berseru, apalagi tidak berharap kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan menulitkan ataupun menutup telinganya. Tapi di sini Mazmur katakan apa yang dia alami di dalam kehidupannya ketika dia memohon, meminta perlindungan daripada Tuhan karena dikejar daripada musuhnya, di mana kehidupannya hampir hujung tanduk, maksudnya hampir menuju kepada maut sekalipun Allah melepaskannya daripada musuh. Sebab itu dia katakan nikmati. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang benar-benar dapat menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran malaikat Tuhan. Ya. Yang ketiga, ayat 9 hingga ayat yang ke-12, dikatakan sana, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Di dalam poin yang ketiga dan yang terakhir ayat 9 hingga 12 ini Mazmur mengajak kita untuk mengalami kelimpahan berkat daripada Tuhan. Nah, dikatakan sana orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya. Kita seringkali takut akan masa depan dan juga khawatir akan kehidupan kita. Ya. Tetapi pemazmur mengajak kita bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, dia katakan sana, tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ayat yang ke-11. Nah, kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan, maka kita harus takut kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan di sini Mazmur Daud mengajak kita untuk mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan itu dapat menikmati ataupun mengalami kelimpahan berkat itu sangat penting dan menjadi poin penting dan juga penekanan untuk kita adalah takut akan Tuhan. Jelas firman Tuhan di sini mengajak orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Mazmur Daud mengalaminya, dia tidak pernah kekurangan sekalipun dalam masalah itu, dan masalah itu terjadi karena dirinya sendiri, yaitu Daud. Tetapi di sini Daud ada pengakuan di hadapan Tuhan bahwa dia sudah melakukan suatu dosa yang besar sehingga dia harus mengalami akibatnya. Sebab itu Tuhan masih melihat dan punya belas kasihan terhadap orang yang mau
bertobat daripada perbuatan-perbuatannya. Jadi dia masih mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Dia masih menerima dan menikmati kelimpahan berkat-berkat Tuhan waktu dia berada di dalam pelarian daripada musuhnya. Jadi di sini yang menjadi kuncinya adalah takut kepada Tuhan, pasti tidak akan kekurangan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, di sini firman Tuhan mengajak kita, utamakanlah Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Marilah kita merancang setiap hari untuk hidup dalam hadirat Tuhan, maka kita akan beroleh pemulihan secara dahsyat di dalam kehidupan kita. Ikutilah nasihat penting dalam Mazmur 34 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Saya baca di sini sebelum saya tutup. Firman Tuhan menasihatkan kita hal yang penting. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saya pikir semua orang mau umur panjang. Ketika umur yang panjang, semua orang mau menikmati kebaikan-kebaikan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, kalau kita mau menikmati umur yang panjang dan menikmati hidup yang baik-baik, ayat yang ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari kita pegang firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita untuk mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok kita, dan juga dalam hidup kita bergereja. Untuk mengalami pemulihan secara rohani kita, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Dia. Inilah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak, istri, suami, kakak sanak saudara yang mengikuti persekutuan bersama pada malam hari ini. Biarlah melalui nyanyian Mazmur ini menguatkan kami terus, agar keluarga kami dapat dipulihkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami berdoa, biarlah kiranya firman ini membangkitkan, memulihkan kembali kerohanian kami untuk terus mendekat kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti ibadah talian keluarga ini. Kami bersyukur ya Bapa, sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Saya kembalikan kepada pemimpin. Kita bersyukur untuk firman yang disampaikan oleh pendeta sebentar tadi. Mari kita sambut firman Tuhan itu dengan pujian ini. Adakah iman? Di bumi ini, bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yang kau buat selama hidupmu, adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa
taubat selama hidupmu. Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Sekarang adalah ruangan untuk doa syafaat. Dipersilakan pendeta. Baiklah, kita masuk di dalam doa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa juga buat iman kita masing-masing. Dimanapun jemaat berada, kita mendoakan iman kita, keluarga kita, agar kita terus dikuatkan, diteguhkan, agar kita terus rindu untuk mendengar dan juga belajar daripada firman Tuhan. Kita berdoa juga buat kelonggaran, kemudahan sektor sosial dan juga ekonomi untuk menjana kembali ekonomi negara. Kita berdoa untuk sektor sosial dan ekonomi yang diberi kelonggaran untuk memulihkan kembali ekonomi negara kita. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka juga dilindungi dan juga mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kita juga berdoa bersama agar negara kita segera pulih daripada wabah COVID ini, dan kita berdoa juga buat ekonomi gereja kita, jemaat kita yang terjejas pendapatan. Kita berdoa agar kasih karunia Tuhan menolong dan juga mencukupkan keperluan isi keluarga. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, kembali mengingatkan kami di mana ketika kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepadamu, kami akan mengalami pemulihan hidup dari segi rohani dan juga jasmani kami. Di saat kami berseru dan bersandar kepada Tuhan, kami akan dapat melihat dan menikmati berkat yang daripada Tuhan sendiri. Ajarilah kami Tuhan untuk terus mengutamakan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus rindu mendengar dan juga belajar kebenaran-Mu, karena firman-Mu yang menguatkan dan mengukuhkan kesukaan dan juga kepuasan kehidupan kami ini. Kami juga berdoa buat iman jemaat-Mu di Pekan, Parong dan juga Ganap. Apapun kesulitan iman yang kami alami dan hadapi hari-hari ini, menyukarkan kami, Tuhan tolonglah seluruh jemaat-Mu agar diteguh dan dikuatkan melalui ibadah-ibadah kalian dimanapun mereka ikuti. Biarlah kiranya melalui ibadah-ibadah kalian itu jemaat-jemaat Tuhan dapat dikuatkan dan diteguhkan. Kami berdoa juga karena ada masalah lain, sehingga ada juga jemaat kami yang tidak dapat mengikuti ibadah kalian, baik itu dari gereja sendiri maupun di mana-mana. Kami berdoa agar mereka juga punya inisiatif untuk membaca dan juga berdoa agar iman mereka juga dikuatkan dan diteguhkan dan juga mendapat penghiburan daripada Roh Kudus. Kami berdoa juga buat kelonggaran, kemudahan sektor sosial dan juga ekonomi untuk kembali memulihkan ekonomi negara. Kami berdoa sektor-sektor yang akan dibuka, biarlah kiranya masyarakat dapat mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar kami bekerja sama untuk menangani penularan wabah COVID ini. Kami juga berdoa bersama agar negara kami segera dipulihkan ataupun mengalami pemulihan wabah COVID ini. Kami berdoa agar dapat ditangani bagi pihak-pihak yang sudah mendapat kepercayaan dan diberi kepercayaan kepada masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa bagi media-media yang menyebarkan berita-berita agar mereka menyebarkan berita yang sahih, agar masyarakat tenang, tidak panik untuk mendengar berita-berita yang mungkin hanya di reka-reka dan sebagainya. Kami berdoa semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat ekonomi gereja kami mengalami kesulitan karena terjejas dengan pandemi ini ataupun wabah ini. Kami berdoa agar kasih karunia Tuhanlah yang mencukupkan keperluan setiap isi keluarga. Kami percaya hikmat dan kebijaksanaan Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Oleh itu kami percaya kami dapat menata
berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan agar kami dapat mencukupkan keperluan setiap keluarga, anak-anak, istri yang ada. Kiranya kami juga terus menyokong pelayanan Tuhan. Di dalam kekurangan kami juga terus mau memberi kepadamu Bapa. Kami tidak melupakan pelayanan Tuhan, agar pelayanan Tuhan dapat berjalan. Biarlah Tuhan memberkati, sekalipun pemberian kami kecil, tapi kami memberi dengan rela, sukacita, ikhlas, sehingga kami dapat menyokong pelayanan Tuhan ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang berkemurahan, apapun bentuk pemberian jemaat Tuhan untuk mencukupkan pelayanan di Pekan, Parung, dan juga Gana. Kami percaya mereka memberi karena mereka tahu apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Mereka mau menyatakan syukur mereka di hadapan Tuhan dengan tidak terhingga. Kami bersyukur Tuhan, ini doa yang kami panjatkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah kalian ini. Kami percaya semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang sudah kami lakukan dan libatkan diri kami dalam pelayanan, biarlah kiranya melalui pelayanan-pelayanan kalian ini kami disegarkan, dikuatkan, agar kami dapat menjalani kehidupan kerohanian kami dengan lebih sehat dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ada banyak pergumulan demi pergumulan yang tidak sempat kami nyatakan satu-satu, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan rintihan hati kami. Oleh itu Tuhan, dengar dan jawablah sesuai dengan rancangan dan waktu Tuhan sendiri. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baikkan kepada pemimpin. Ya, baik. Bagi mereka yang berkerinduan untuk memberikan persembahan kasih, Anda boleh menyalurkan ke akun gereja, ataupun bagi mereka yang ingin memberi secara tunai, boleh terus memberi kepada pendeta ataupun bendahari gereja kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini, kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah.
ibadah keluarga kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita yang ada di rumah. Ibadah keluarga kita selesai.